Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Gacor Gayeng Ngeca Jatirogo. Hari ini kita kedatangan salah satu guru. Beliau adalah KAUR Kesiswaan di UPT SMP Negeri 1 Jatirogo. Kita bakal ngobrol santai tentang kegiatan siswa, program sekolah, dan ekstrakurikuler. Halo Bu Endang, apa kabar Bu? Halo, baik. Kabar baik, gimana sebaiknya, Yesa? Alhamdulillah Bu, baik. Nah, langsung saja ya Bu. Ngomong-ngomong nih Bu, tugas Bu Endang sebagai KAUR Kesiswaan itu apa aja sih Bu? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya, karena kita dari kesiswaan diberi kesempatan untuk mengisi salah satu program juga ya, program dari UPT SMP Negeri 1 Jatirogo, yaitu podcast Gacor. Terima kasih karena kita dari kesiswaan bisa diundang di sini untuk mengisi acara ini. Terkait dengan program kesiswaan tadi, Ya, apa tadi Yesa? tugas Bu Endang sebagai KAUR Kesiswaan. Iya. Jadi di sini sebagai KAUR Kesiswaan tentunya kegiatan kita adalah yang berhubungan dengan siswa ya. Siswa dalam skala luas, baik itu terutama kegiatan-kegiatan yang non akademik yang melibatkan siswa. Dan kita di sini menaungi beberapa program kesiswaan yang diantaranya nanti kita akan bahas tentang ekstrakurikuler, kemudian ada kegiatan-kegiatan pembiasaan dan sebagainya. Jadi itu semua ada di bawah naungan kesiswaan. Oke. Dari semua yang dinaungi oleh kesiswaan itu, selama ini program atau kegiatan apa aja sih Bu yang melibatkan siswa secara langsung? Karena kita di sini ya untuk kesiswaan karena melibatkan siswa secara langsung, terutama kalau melibatkan siswa berarti ada yang ingin kita raih, kita capai untuk siswa, terutama pembiasaan menuju ke arah lebih baik dari siswa. Di antaranya kita program sekolah ada mungkin yang sudah siswa ikuti, yaitu mungkin sudah tahu yang pagi kita pembiasaan sholat duha. Itu salah satu pembiasaan yang sangat bagus yang bisa merubah memperbaiki lah supaya ke arah lebih baik, terutama adalah mental siswa. Jadi ada sholat duha, kemudian kita barengi dengan meningkatkan iman dengan adanya ngaji, kemudian ada sholat duhur. Itu mungkin untuk meningkatkan keimanan anak-anak supaya lebih baik. Selain itu juga ada program-program yang kita laksanakan secara insidental, yaitu ada program yang dilaksanakan 1 tahun sekali. Kemudian ada 1 semester sekali, yaitu misalnya kelas meeting itu setiap semester. Tahunan kita tahu, yaitu unggulan dari SMP Negeri 1 Jatirogo adalah COF ya. Kemudian ada reguler yang kita laksanakan, misalnya ekstrakurikuler. Ya, itu jadi beberapa, selain banyak lagi lah yang kita laksanakan di SMP Negeri 1 Jatirogo ya. Oke. Ngomong-ngomong soal ekstrakurikuler nih Bu, di UPT SMP Negeri 1 Jatirogo itu ada ekstrakurikuler apa aja sih? Sebenarnya banyak sekali ya. Jadi kalau ngomongkan ekstrakurikuler itu sebenarnya arahnya apa ya? Kita memberikan bekal ke anak sebenarnya ya. Kalau ekstrakurikuler, ya saya ikut ekstra apa coba? Paskib, terus apa lagi? Pramuka itu juga ikut. Pramuka, terus OSN matematika juga Bu, tapi sekarang udah itu. Iya, oke. Bagus ya. Nah, kalau setelah kamu rasakan ya Yesa, misalnya kamu ikut ekstrakurikuler, itu yang merasa kamu ada perubahan apa coba dari diri siswa, misalnya dari diri kamu khususnya, misalnya setelah ikut ekstra paskib misalnya, rasanya piye?
Lebih percaya diri, pasti mampu. ya, mengisi kekosongan. Iya, pasti. Iya. Nah, salah satunya itu yang dikatakan program kesiswaan, kita menyiapkan berbagai atau banyak sekali program kesiswaan itu adalah untuk apa? Sebenarnya ekstrakurikuler itu adalah untuk apa? Memberi kesibukan atau meningkatkan apa ya, percaya diri anak, kemudian mewadahi potensi anak. Biasanya itu kan yang kita siapkan, dan kita menyiapkan banyak sekali. Diantaranya tadi yang kamu sebutkan adalah paskib, ya. Kenapa? Karena ada eventnya, memang paskib itu nanti suatu saat akan ada lomba yang diikuti oleh siswa, ya kan. Kalau misalnya ikut lomba, senang enggak? Seneng. Percaya dirinya semakin meningkat. Pasti. Pasti. Kemudian ada tadi Yesa yang ikuti pramuka, ya. Sementara ini kita pramuka itu wajib memang untuk kelas 7. Ya sebenarnya bukan wajib, dianjurkan hampir itu mendidik kedisiplinan anak. Kemudian ada olahraga. Nah, diantaranya olahraga kita itu banyak sekali, ya. Ada apa saja? Voli, basket, dan satu lagi, kalau basket itu kita adalah selalu menjadi juara Popda Kabupaten. Tepuk tangan untuk SMP 1 ini, ya. Karena kita selalu menjadi yang terdepan di Kabupaten Tuban, terutama untuk yang putri. Nah, kemudian ada lagi voli putra putri ini yang kita rintis, ya. Kita rintis karena itu ada eventnya, yaitu di Popda. Kemudian ada karawitan, ya. Kemudian yang seninya ada karawitan. Kalau olahraganya itu ada basket, sepak bola kita masuk di GSI lombanya. Nah, tahun kemarin kita mengirimkan 2 kandidat anak yang terseleksi di Kabupaten Tuban. Termasuk awal yang bagus. Mudah-mudahan tahun ini bisa lebih baik lagi. Amin. Ya. Itu diantaranya olahraganya basket, bola voli, kemudian sepak bola. Kemudian kalau di bidang seni, seni ada tari, kemudian karawitan, paduan suara, ada lukis mungkin di sana, ya. Jadi banyak sekali sebenarnya kita menyiapkan anak-anak itu sebenarnya untuk mewadahi anak supaya mereka tidak, waktunya itu tidak diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena generasi kalian ini generasi apa toh? Stroberi, ya. Katanya generasi stroberi, bagus di luar, rapuh di dalam, iya kan? Atau generasi alfa? Gen Z, Bu. Oh, Gen Z, ya. Yang selalu ingin, sebenarnya kalau saya lihat itu, kalau generasi yang sekarang ini ingin apa ya? Nyaman dengan zona nyaman terus. Enaknya apa? Itu loh, yang nganggur itulah apa namanya? Kamu sering bilang itu. Apa sing seneng-seneng lah megang HP, terus itu namanya apa? Apa ya? Senangannya megang HP saja. Nah, makanya di SMP 1 Jatirogo ini disiapkan kegiatan-kegiatan ekstra supaya apa? Untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak. Ya kan? Kemudian waktunya tidak sia-sia hanya untuk, kalau bahasa Jawa ini, gelimbang-gelimbung di rumah, ya. Jadi siapkanlah diri kita ini untuk capek tidak apa-apa, tetapi ada hasil yang kita raih. Itu diantaranya kita menyiapkan ekstrakurikuler itu ada tujuannya seperti itu, ya. Jadi kedisiplinan, mungkin bisa sehat, meraih prestasi, kemudian percaya diri bisa kita tumbuhkan dari sana. Karena ingat, peserta didik itu unik, ya. Tidak semua punya kemampuan akademik. Ada kemampuan yang lain. Nah, ini kita jembatani, ya. Jangan selalu menuntut anak untuk di akademik. Mereka punya potensi yang lain, mereka unik. Kita wadai di SMP Negeri 1 Jatirogo dengan ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan yang lain tentunya, ya. Nah, ternyata banyak sekali ya Bu ekstrakurikuler di UPT SMP Negeri 1 Jatirogo ini. Iya. Baik di bidang akademik maupun non akademik. Nah, menurut Bu Endang nih, ekstrakurikuler apa yang sangat diminati oleh siswa dan banyak meraih kejuaraan? Kalau sementara ini yang kita lihat
beberapa tahun akhir ini ya, beberapa tahun 2 tahun terakhir ini memang yang diminati anak itu Popda, yang ada lombanya Popda itu yaitu basket, tetapi saya tidak tahu ke depan bagaimana gitu. Karena tadi kembali ke anak-anak ini, sekarang saya lihat mulai menurun minatnya untuk untuk ikut olahraga. Kalau 2 tahun terakhir ini kita kan masih masih di olahraga. Dan tari kayaknya ya. Kalau ada tari itu saya lihat informasinya dari pembina tarinya itu 2 tahun kemarin itu banyak sekali. Karena memang Jatirogo ini, SMP Negeri 1 Jatirogo ini terkenal dengan seni ya. Semua bilang itu adalah seni, terutama tari. Karena ada eventnya kita. Gimana eventnya? Kalau tari? JOF. Wadahnya di JOF. Iya kan? Nah itu jadi olahraga dan terutama seni. Seni kalau tidak salah kemarin yang terakhir kita dapat adalah mendongeng, kemudian ilustrasi ya, yang melukis itu sekalian. Iya, mudah-mudahan lebih baik lagi lah nanti. Nah, dari kejuaraan yang telah diraih nih Bu, menurut Bu Endang, ada nggak sih pengalaman terbaik yang pernah dialami gitu, yang pernah dirasakan? Untuk peserta atau untuk sekolah? Untuk sekolah dan versinya Bu Endang. Oh iya, kalau versi kita itu, kalau anak pasti bangga. Ya. Terus setiap dia mendapatkan kejuaraan tingkat kabupaten itu kita akan apresiasi. Mungkin ada yang pernah dapat ya, misalnya kita berikan penghargaan, kita berikan souvenir, itu kan seneng. Ya. Kalau ada upacara dipanggil ke panggung pasti seneng anak-anak itu kita lihat dari kacamata siswa, pasti dia bangga. Nah itu yang kita harapkan, jadi kita merasa bangga kita punya kemampuan, itu yang kita harapkan dari siswa itu muncul dengan sendirinya kalau dia berprestasi tentunya. Kalau dari sekolah itu event apa ya? Kalau event yang paling banyak meraih itu kalau kita itu karnaval ya. Kalau karnaval itu begitu banyak penghargaan yang kita dapat dan itu luar biasa memang kalau SMP Negeri 1 Jatirogo. Ya itu paling ya kalau dari segi yang kita lihat, kalau kita banyak misalnya dalam satu event ada beberapa kategori terus kita meraihnya ya pasti bangga lah itu ya. Itu. Nah, ngomong-ngomong soal karnaval nih Bu, tahun ini katanya SMP nggak ikut karnaval ya Bu? Itu kenapa sih Bu sebenarnya? Kan padahal setiap tahunnya kan selalu ikut dan selalu memeriahkan. Nah itu alasannya apa? Sebenarnya bukan kita nggak ikut, karena memang kita zero karnaval. Jadi ada dua ini. Ya kadang-kadang memang kalau karnaval itu kita harus bisa memberikan yang terbaik ya. Dan itu pasti butuh banyak effort yang kita harus sumbangkan di sana, mulai dari materi, kemudian prakteknya, capeknya, mentalnya menyiapkan itu. Tapi tahun ini bukan kita tidak ikut, tetapi memang tidak ada. Ketentuannya tidak ada. Dan saya agak kasihan ini anak-anak yang sudah mau daftar jadi maskot infonya begitu ya. Tapi nggak usah khawatir, nanti mungkin kita tunggu ada penggantinya ya. Saya juga nggak tahu, mungkin dari yang pihak-pihak yang memang punya kuasa di sana nanti ada lah mungkin ya, baik tingkat kecamatan maupun nanti di sekolah sendiri saya pikir ada ada kegiatan untuk memperingati hari kemerdekaan kita itu dengan versi yang lain. Ditunggu saja. Nggak mungkin kita bukannya nggak ada karnaval terus kita sama sekali nggak ada acara yang untuk memeriahkan, itu jelas nggak mungkin lah, pasti ada ya. Nah untuk karnaval berarti memang tahun ini tidak ada ya Bu dari dari pemangku kepentingan. Ya. Nah kembali lagi ke ekstra nih Bu. Menurut Bu Endang, seberapa penting sih siswa itu ikut ke ekstrakurikuler? Apa pengaruhnya? Pengaruh penting siswa ikut ke ekstrakurikuler? Tadi sudah saya bilang sebenarnya ya, sekolah itu kan kita tidak hanya akademik
non akademik juga perlu kita wadahi gitu. Saya pikir penting, dikatakan penting ya, karena ekstra itu tadi bisa tadi memang kita memberikan pada anak karena anak tadi unik gitu ya. Kemudian yang kedua bisa menumbuhkan rasa percaya diri di anak. Oke. Kemudian juga bisa selain rasa percaya diri dia bisa punya komunitas yang positif. Iya kan? Ya masa kalau sudah ikut ekstra menjadi anak-anaknya kan di situ ekstra semua. Otomatis kan dia punya komunitas yang positif untuk diri dia sendiri selain mungkin memang dia bisa menyalurkan kemampuannya di sana, ya. Jadi ya saya pikir sangat penting kalau untuk anak-anak mengikutinya walaupun tetap harus ada batasan. Itu yang harus diingat ya. Jadi kita banyak di ekstra di UPT SMP Negeri 1 Jatirogo, tapi kan tidak semuanya harus diikuti. Kalian masih punya kewajiban apa untuk mengikuti pembelajaran. Kalau ekstranya diikuti semua, capek, tidak belajar, nah itu kan juga nggak seimbang namanya ya. Nah, jadi perhatiannya di situ. Ikutilah semampunya agar kalian bisa membagi waktu. Ya. Nah, fasilitas apa aja sih Bu yang udah disiapkan sekolah untuk mewadahi ekstrakurikuler yang ada di UPT SMP Negeri 1 Jatirogo ini? Fasilitasnya ya yang mampu kita siapkan ya, yang mampu kita siapkan untuk mereka kita ya siapkan, misalnya kayak karawitan kita sudah ada alatnya, iya kan? Nah itu salah satunya itu. Kemudian selain mungkin kita menyiapkan pembinanya juga kita carikan memang pembina-pembina yang profesional di bidangnya. Ya, jadi kita berusaha memenuhi fasilitas ekstra, tetapi kan tidak semuanya tercover dan tidak semuanya bisa kita. Tetapi kita tetap berusaha. Di antaranya salah satunya menyiapkan pembina yang memang di bidangnya dan sudah profesional itu. Baik. Ternyata itu ya Bu, persiapan yang disiapkan dari sekolah sudah sangat-sangat matang dan sangat-sangat tergerak ya Bu. Dari pembina maupun bahkan ekstrakurikuler punya ruangannya sendiri ya Bu sekarang. Contohnya karawitan itu. Itu salah satu cara sekolah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi fasilitasnya untuk anak-anak ya. Jadi di sana kita nanti biar anak-anak fokus, yang ikut karawitan sudah ada ruangannya. Oke. Terakhir nih Bu, apa pesan dari Bu Endang untuk siswa-siswi di UPT SMP Negeri 1 Jatirogo supaya lebih aktif dan semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah? Oh ya, pesannya untuk anak-anak terutama semuanya, kalian semua adalah pasti punya kemampuan masing-masing ya, punya kemampuan masing-masing. Jangan mudah terlena dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hargai diri kalian. Kalian itu terlalu berharga untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Jadi hargai diri kita bahwa kita mampu untuk melakukan hal yang lebih baik. Jadi semangat itu adalah dari dalam diri kita. Pergaulan mempengaruhi kita. Carilah pergaulan yang baik. Bukan memilih pergaulan, tapi memilah pergaulan itu mana yang baik dan mana yang tidak, yang harus kita pikirkan. Ya, itu. Terima kasih banyak Bu Endang atas waktunya. Semoga obrolan ini membuat teman-teman di rumah makin semangat mengikuti kegiatan di UPT SMP Negeri 1 Jatirogo. Sama-sama, sukses selalu ya, Sa. Amin, terima kasih Bu. Nah, untuk teman-teman di rumah, sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.